Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalani Putra, NIM K7012041. Di sini saya akan menjelaskan fase kerja tokson sehingga menimbulkan efek toksik serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam hal tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi klinik, dan berikut penjelasannya. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini pada umumnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Nah, berikut alur proses yang lebih singkatnya, yaitu pertama fase eksposisi, di mana setelah terjadi kontak paparan, maka selanjutnya bentuk farmaseutik yang hancur ini dan zat aktifnya akan melarut, dan zat aktif ini akan bersedia siap untuk diabsorpsi menuju sistem peredaran darah. Pada proses diabsorpsi inilah disebut fase toksokinetik, yang dimana setelah diabsorpsi obat tersebut akan didistribusi dan selanjutnya akan dideposisi ataupun dieskresi. Nah, pada proses distribusi ini juga akan terjadi biotransformasi, di mana terjadinya metabolisme obat, yaitu pemecahan molekul-molekul obat untuk di metabolik di hati. Nah, setelah itu zat aktif ini akan bersedia untuk memberikan efek. Nah, saat memberikan efek inilah disebut fase toksodinamik, di mana efek farmakologis terjadi interaksi tokson reseptor dalam organ efektor. Selain itu, pada proses ini juga obat akan memberikan efek klinis ataupun efek toksik. Pada fase eksposisi terjadi kontak paparan organisme oleh toksikan melalui kulit, saluran pernafasan, saluran cerna, dan injeksi. Sedangkan pada proses toksokinetik dibagi menjadi 2, yaitu ada proses invasi dan juga proses efesi. Untuk proses invasi terdiri dari absorpsi, transport, dan distribusi. Sedangkan untuk proses evasi itu dikenal juga dengan istilah eliminasi. Pada proses absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau takson dari tempat kontak menuju sirkulasi sistem tubuh atau pembunuh limfe. Didefinisikan juga sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel. Demikian halnya juga pada distribusi dan ekskresi. Oleh sebab itu, membran sel dalam absorpsi merupakan batas pemisah antara lingkungan dalam dan luar. Pada proses distribusi, setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh melalui proses transport, dan akan terjadi proses konveksi ataupun proses transmembran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses suatu xenobiotika yaitu ada faktor biologis dan faktor sifat molekul xenobiotika. Pada faktor biologis ada laju aliran darah di organ dan jaringan, yang kedua ada sifat membran biologis, dan yang ketiga ada perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Sedangkan pada faktor sifat molekul xenobiotika ada ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Pada proses biotransformasi, yaitu proses reaksi biokimia yang terlibat dalam proses perubahan xenobiotika menjadi turunan yang lebih nonpolar, dengan tujuan lebih mudah dieliminasi dari dalam tubuh organisme. Pada proses ekskresi, senyawa eksogen dan endogen yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui empedu lewat feses. Selanjutnya ada fase toksodinamik. Nah, pada proses inilah akhirnya timbul efek toksik atau terapeutik. Pada fase toksodinamik, interaksi toksonomi sektor pada organ efektor akhirnya timbul efek toksik atau terapeutik. Umumnya, interaksi reversibel itu mengakibatkan perubahan fungsional dan efek akan hilang apabila takson tereliminasi dari tempat kerjanya. Pada interaksi irreversibel, contohnya itu luka kimia.
Pada hasil interaksi obat reseptor ini, umumnya merupakan efek yang dapat diamati atau dirasakan. Interaksi inilah menimbulkan sinyal yang menjadi pesan interseluler dalam mengontrol fungsi sel. Berdasarkan mekanisme munculnya efek interaksi dibagi menjadi dua, yaitu interaksi antagonis yaitu efek berlawanan dan interaksi agonis efek searah. Nah, selanjutnya ada video penjelasan tentang terjadinya proses interaksi molekuler. Target obat adalah protein. Nah, di sini ada struktur molekul protein dan juga struktur molekul obat, di mana struktur molekul obat akan memasuki struktur molekul protein. Protein adalah biomolekul besar yang terdiri dari asam amino. Nah, ini struktur molekul asam amino. Nah, rangkaian panjang asam amino tersebut akan terlipat dengan cara tertentu untuk menentukan bentuk protein nantinya. Elemen struktur protein adalah helix, lembaran, dan loops. Nah, ini contohnya. Pada video ini, kita anggap protein sebagai struktur globular besar yang memiliki alur dalam. Nah, pada benda ini kita anggap memiliki situs pengikatan terkubur yang baik untuk druggability. Sebuah molekul obat kecil yang dapat ditemukan atau dirancang untuk memiliki situs pengikatan ini. Mungkin kita bisa lihat bahwa obat lebih kecil dibandingkan protein. Tapi semakin baik kecocokan ligan ke situs pengikatan protein, maka semakin kuat obat tersebut. Kita pernah berpikir tentang interaksi obat dengan protein. Lalu bagaimana interaksi tingkat molekuler? Berikut contohnya. Ikatan hidrogen membuat molekul terikat kuat pada protein. Seperti halnya kelompok atom protein hidrofobik melingkupi atom ligan hidrofobik. Ikatan hidrogen yang tertutup secara hidrofobik juga akan memperkuat pengikatan ligan ke protein. Interaksi khusus lainnya yang mengikat ligan ke protein termasuk pikation. Dan interaksi pi susun antara kelompok aromatik ligan dan protein. Ligan kuat juga pas di dalam situs pengikatan sambil menghindari bentrokan seperti konflik dengan protein. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.